Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Obrus, channel yang baik hati dan tidak sombong. Kali ini saya masih dengan Mas Reza Andi, Maestro Konsep Brebes. Mas Reza, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Om, jangan lupa bahagia. Mantap. Mas Reza nih kayaknya ada konsepan baru lagi nih. Alhamdulillah ya. Namanya apa Mas? Ini Jasmine Om. Bisa diceritakan awal mulanya seperti apa Mas Reza? Awal mulanya ya, bicara awal mula itu susah dijelaskan Mas. Tapi yang jelas sih, saya dapat jasmine itu dari bahan mulai gacor. Dari gacor, cuma lagunya udah ngalun. Itu gacornya itu porsinya masih factor atau? Iya, masih banyak faktornya. Seperti itu Mas, di belakang masih itu. Teman-teman tuh kan, ini tidak ada YouTube ya. Ini saya lagi di markas Bang Reza Andi, Maestro Konsep Brebes. Memang seperti itu tuh. Di belakang ada tuh bahan-bahannya juga itu. Masih factor banget. Nah Mas, ketika kita dapat bahan seperti itu, langkah selanjutnya diapain Mas? Kalau masih gacor ya kita gacorin dulu Mas, bener-bener sampai burung ketemu titik gacornya, baru nanti kalau udah belajar dobelan mulai kita masuk rendengan. Dalam proses dobelan itu burung diapain Mas? Kalau fase kedobelan ya Mas, walaupun dobelan belum kuat lah, taruhlah sekali dua kali apa beberapa kali dobel, itu tujuannya itu direndeng Mas, tujuannya biar burung semakin kuat dobelannya. Jadi ketika kita dapat bahan seperti tadi di belakangnya Mas Reza itu langsung masuk perendengan. Iya, soalnya kan itu udah ya baru sekali dua kali dobel lah Mas, walaupun notabene mungkin burung volumenya masih kenceng lah, dari lagunya masih kenceng kalau saya ngomong. Itu rutinitas hariannya itu seperti ini Mas? Iya, pagi sore seperti ini Mas, kita masukin rendengan. Keluar dari rumah itu pagi jam berapa Mas? Kalau pagi 6:30 Mas, kita keluarin. Jadi nggak perlu dingin juga? Nggak perlu sih sebenarnya, kan kalau betina itu, kalau saya sih alhamdulillah di depan semua, jadi nggak perlu repot ngembun. Apalagi Mas Reza bangunnya siang banget kayak saya. Paling bangun-bangun tinggal rendengin, sediain cepuk, biar mandi sendiri Mas. Kalau belum mau mandi ya kita mandiin. Jadi pada dasarnya burung itu kita rawat aja sewajarnya Mas? Iya, rawatan hidup tapi tetap konsisten. Dari pagi keluar katakanlah jam 7 lah ya. Kita langsung rendeng atau gimana Mas? Iya, jam 7 keluar itu kita langsung rendengin Mas. Terus sediain. Masih single? Masih single, tapi kalau jasmine alhamdulillah baru kemarin lah dikasih untulan. Jadi ketika kita dapat bahan seperti itu tadi yang bunyi tuh, banget keadaan masih single itu langsung direndengin ya Mas? Rendengin kalau emang udah notabene keluar dobelan walaupun sekali dua kali. Kalau belum sih Mas? Kalau belum kita tetap penggacoran dulu Mas, bener. Single diasingin dulu. Jadi yang masih factor banget diasingin dulu. Jadi kita jangan salah paham. Ketika sudah terpantau sudah belajar dobelan ya Mas? Belajar dobelan langsung masuk rendengan, biar tujuannya itu nguatin nguatin dobelannya Mas. Kurang fokus nih, nggak ngopi sih. Ngopi dulu Mas. Ngopi dulu lah. Iya, ngopi dulu. Biar nggak panik Mas. Biar nggak panik. Oke Mas, lanjut. Setelah direndeng, katakanlah jam 7 tadi, pakan cabutin atau gimana? Iya, jadi kalau pakan itu kalau pagi ya Mas, kalau pagi udah rendengan itu pakan tetap tak cabutin, air juga tetap tak cabutin, kita kasih cepuk gede Mas. Biar burung itu kalau emang notabene bahan kan pasti panas, apalagi nanti kita kena jemur juga. Jadi kalau burung-burung tinggi ya pasti mandi, nggak mungkin nggak mandi. Jadi selama direndeng itu sampai jam berapa Mas kita angin-anginkan? Kalau buat yang masih bahan-bahan banget ya Mas, maksudnya dalam arti baru belajar dobelan, kita biasanya lama Mas, 2-3 jam penjemuran. Tapi kalau yang udah agak enak itu maksimal ya 1,5 jam lah, itu udah tak cabut dari rendengan, diangin-anginin. Itu diangin-anginin juga tidak lihat burung lain atau? Lihat tuh Mas, kalau lihat cewek nanti kestango Mas, kayak saya. Jadi ketika dijemur, katakanlah tadi kalau bahan banget 1,5 jam, kalau udah agak enakan 3 jam nanti diangin-anginkan. Kebalik Mas Umbrus, kayaknya jenengan kurang fokus. Kalau bahan 3 jam, kalau setengah jadi itu 1,5 jam. Maaf, saya belum ngopi. Oh iya, belum ngopi. Jadi yang masih bahan banget 3 jam
yang udah enak 1,5 jam. 1,5 jam, langsung diangin-anginin. Jarak berapa meter mas lihat burungnya mas? Kalau di sini mungkin 4 meter lah ya mas ya, dari rendengan itu. Dari rendengan bahan. Notabene kan kalau bahan pasti faktor, masih banyak faktornya. Nah itu ketika diangin-anginkan itu biarin aja sampai jam berapa mas? Ya nggak lama sih mas, paling setengah jam tak angin-anginin. Terus nanti burung kan pasti bunyi mas. Pasti kalau udah bunyi-bunyi sekali ya kita masukin rendengan lagi. Rendengan lagi masuk ke dalam apa di luar lagi? Masuk ke dalam om. Dalam. Iya tempel rendeng, tapi kebetulan kan kayak saya sendiri kan tetap tak taruh di luar mas, walaupun rendengan tetap di luar. Iya mas. Nah ini mas, untuk pakannya itu kalau dari bahan mentah ya masih bahan banget, mentah banget. Pakannya apa mas? Kalau tak pakannya mas? Kalau masih bahan-bahan banget ya kenceng sih mas, notabene endorse mas, kita bukannya promosi atau apa nih, kebetulan kan kayak bahan-bahan jam sekarang saya lagi coba pakai pakannya Om Brus. Aku promosi lagi. Iya, soalnya ini bukan kaleng-kaleng. Walaupun pakan kayak gini, tapi notabene bagus lah menurut saya buat mola bahan. Nanti dikira teman-teman gua promosi mas. Memang kan selama kita bikin konten-konten kan ya siapapun orangnya pasti tak kasih pakan. Iya. Coba-coba mas. Coba-coba. Menurut Mas Reza itu vitamin dan pakan saya gimana mas efeknya mas? Kalau menurut saya ya bagus lah. Ini ada 2 versi vitamin mas. Jadi buat kalian monggo coba, mau vitaminnya Om Brus bagus. Kalau mau vitamin ABS harga Sultan. Kalau ini harganya masih normal. Kalau kita kan 250 segini mas. Yang paket Sultan 600. Jadi kita endorse dulu sebentar mas ya? Iya endorse. Karena banyak juga yang pakai pakan saya, banyak yang konsep mas, alhamdulillah mas. Dan saya coba ke Mas Maestro ya. Saya coba kasih ke Maestro, coba mas dicoba gimana hasilnya. Alhamdulillah ada hasilnya mas. Ada hasilnya, tadi bahan-bahan aja udah mau mulai pada bunyi di rendengan mas. Jadi bukan kita cuma bisa ngomong, bisa ngedukasi, tapi kita buktikan. Alhamdulillah terbukti sih. Seandainya mas, teman-teman kita itu tidak punya pakan kita lah ya, produk saya atau produknya Mas Reza itu ada solusi lain nggak mas? Ada solusi lain ya, paling nabung biar bisa beli pakan sama vitamin. Enggak mas, maksudnya pakan-pakan toko lah ya. Endorse lah mas, kita bisa pakai Goldcoin Kenari, Goldcoin Perkutut atau yang lain yang notabene itu pakan kenceng buat lovebird. Itu pakan Goldcoin Perkutut sama pakan Kenari itu nggak usah dicampur-campur mas? Kalau takarannya buat betina itu kita tetap campur mas. Jadi nggak terlalu kenceng banget, nggak terlalu kurang kenceng juga nggak. Kita di posisi pas. Jadi gitu ya teman-teman. Oke mas, untuk extra foodingnya gimana mas? Kalau extra fooding kita kasih jagung paling 1 minggu sekali mas. Kita lebih banyak ketimun hariannya. Lebih banyak ketimun. Tujuannya buat apa mas? Ya namanya timun ya mas. Ada yang bilang penurun birahi, ada yang bilang yang lain. Tapi buat saya sih pengganti air gitu aja sih mas. Pengganti mineral ya? Karena dehidrasi itu pusing. Jadi begitu teman-teman ya, mohon maaf apabila kita endorse, memang ini realita ya. Emang realita mas. Jadi teman-teman mau beli di toko, beli produk saya nggak apa-apa. Jadi memang sudah terbukti. Makan saya mencetak konslet ya mas ya. Apalagi Jasmine makin gacor banget nih setelah dikasih vitamin sama makan saya. Iya. Hampir nggak ada jedanya itu. Ya alhamdulillah mas, tinggal nanti cuan yang memisahkan. Dijual. Mas, setelah katakanlah burung muda tadi direndeng, diangin-angin terus rutinitas seperti itu butuh waktu berapa bulan lah mas ya, atau tahun mas, biar burung bisa seperti Jasmine? Kalau bicara bulan, minggu ataupun tahun, kembali lagi tergantung burungnya mas. Ada yang di saya itu sampai setahun belum double, berarti kita nggak bisa patokan di waktu ataupun di jam ya mas ya, jam sekarang. Kembali lagi tergantung skill burungnya. Alhamdulillah sih kalau Jasmine cukup 3 bulan mas. 3 bulan men, 3 bulan udah konslet nih ya Maestro Brebes ini bener-bener terbukti lah teman-temannya. Kita tidak kaleng-kaleng, kita tidak ngomong hoax ya teman-teman. Kadang kayak gini teman-teman, kadang ada orang yang tidak percaya karena melihat sosok Mas Reza itu masih muda ya. Masih muda. Masih katakanlah masih berandalan ya teman-teman. Iya. Tampang boleh
sangar tapi adik seperti Hello Kitty. Hello Kitty tetap Kaosnya ada tuh, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, Beb. Oke Mas, setelah udah gacor kayak Jasmine seperti ini, langkah selanjutnya diapain Mas? Langkah selanjutnya kalau misalnya bahan masih single ya kita carikan pasangan Mas. Tapi kalau udah ada pasangan, step selanjutnya pengenalan gantangan Mas. Oh ya tadi lupa Mas, setelah sebelum apa namanya, sebelum double ya, masih dalam proses rancangan itu mandi malam wajib nggak Mas? Kalau mandi malam sih, kalau saya ada yang wajib, ada yang enggak. Tergantung kita lihat birahinya Mas. Maksudnya kalau misalnya di posisi birahi pas, kita paling main mandi sore. Jadi ada yang mandi malam, ada yang mandi sore Mas? Kalau yang faktor banget, cuma lagunya udah ngena, kita mandi malam. Tapi kalau yang udah setengah kopling lah kalau saya ngomong, itu mandinya sore semua. Balik lagi ke karakter dulu. Iya, balik lagi ke karakternya. Kita tidak bisa menyamaratakan lah ya. Iya, jangan karena kan beda burung beda karakter. Lagi kita ke penjodohan Mas. Itu awalnya itu ditempel dulu apa langsung dicampur ya? Ditempel Mas, kalau dicampur nanti berantem apalagi betina, jelas emosi sama birahi perlu diperhatikan. Paling susah itu finishing betina, karena apa saya ngomong kayak gini, saya mengalami Mas beberapa yang betina itu masih single padahal udah ngonslet. Nah yang bagus itu yang ngawin apa yang gimana Mas? Kalau misalnya kita gini Mas, betina dikawin nggak masalah kalau konslet ya menurut saya. Kalau dobelannya di posisi udah kuat, tapi kalau yang dobelannya belum kuat ya paling drop, larinya ke sardot. Jadi untuk seperti tolak ukurnya seperti Jasmine, itu udah boleh dikawin? Nggak apa-apa dikawinin. Jadi tujuan kawin dan tidak kawin itu apa sih Mas? Kalau di betina nih Mas, tujuannya kita kan kalau betina jantan sama sih nahan di birahi kawinnya ya Mas ya. Kalau seandainya kita terlalu buru-buru pas kita molah jantan kita kawinin, yang ada drop. Dobelannya hilang, gacornya hilang, larinya ke sardot. Sama kayak betina Mas. Betina kalau misalnya dobelannya belum kuat, lagunya belum kena, dikawinin ya sardot. Nah, ketika sudah seperti Jasmine dikawin itu tujuannya apa Mas? Manfaatnya apa Mas? Manfaatnya ya birahi lebih stabil Mas, karena ini juga kan notabene burung masih baru jadi lah. Masih ya 50-50 antara vektor sama ke konsletnya itu. Masih wakwek itu hal wajar Mas. Nggak jadi kendala sih, alhamdulillah sih. Tuh seperti ini teman-teman, ketika teman-teman yang belum hafal seperti apa sih dobelan, seperti apa sih burung konslet ya seperti ini. Ada selahnya, jaganya rapet. Bawa lagunya tuh lebih ke arah ngalun Mas kalau konslet. Wajib juga harus ada selahnya. Itu keluar dobelan. Kalau dobelan kan bicara dobelan, kita mengulang lagu yang sama tapi dengan pola selah Mas. Ada tandanya lah. Dan burung seperti itu pun bisa wek loh, jangan bisa. Iya, jadi di sini kita tidak ditutup-tutupin. Nah lanjut Mas, kita udah dapat untulan, udah dapat yang cocok, ditempel, sampai ngawin. Langkah selanjutnya dikasih kandang kotak apa kandang ini Mas? Kandang bulat Mas tetap sih Mas. Kalau tujuannya biar nggak fokus ke kawin terus Mas. Kadang kan betina kalau yang udah ngonslet dikawin di kandang kotak, dia posisinya pasti larinya ke birahi kawin terus. Mau bertelur Mas? Iya, apalagi kasih glodok lah notabene. Kan ada Mas, nih saya sering lihat di postingan-postingan Facebook Mas, ada konsep betina dikasih kandang kotak dan glodok, itu tujuannya buat apa? Kalau itu balik lagi ke karakternya Mas. Jadi kalau misalnya kayak betina-betina konslet pun ada yang pakai glodok, ada yang pakai jantan ngawin. Itu ya manfaatnya kembali lagi ke karakternya, tergantung burungnya. Seumpama burungnya di kandang bulat belum terlalu ini, kurang greget lah ya Mas ya, bicara kurang greget lah. Itu pasti nanti larinya ke kandang kotak. Soalnya solusi terakhir buat penunjang birahinya pasti pakai glodok. Untuk versi Mas Reza sendiri ini Jasmine langkah kedepannya dikasih kandang kotak sama glodok apa enggak Mas? Enggak sih, pakai tetap kandang bulat sampai Sultan memisahkan. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya sangat mudah, ya mudah, katakan mudah sih. Ya memang kalau sudah tahu step by step ya Mas. Terutama konsistennya Mas ya. Konsisten, rawatan konsisten. Kita tahu teorinya dulu. Apakah kita sabar? Apakah kita mau menghadapi pahit getirnya ya Mas ya? Yang penting tetap menikmati, jangan ambisi Mas. Saran saya, jangan nyerah karena udah mumet, jangan. Tetap berusaha, tetap yakin, tetap konsisten. Insya Allah rezeki ada. Mas,
kasih solusi mas, kasih saran, tips biar pemula itu tidak bosan mas. Kalau saran dan solusi, ya itu tadi, tetap kita jangan ambisi lah, nikmati waktu yang ada, proses yang ada. Tapi kalau kita udah ambisi, siapin cuan gede, beli jasmine aja mas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi next time dengan Mas Adi Reza, Maestro Konsep Brebes. Aduh, Jangan lupa bahagia beb. mantap.